Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian di hari ini. Renungan yang memulai, yang menjadi landasan kita untuk melakukan setiap aktivitas kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita memulainya di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima. Kami sangat mengagungkan nama-Mu untuk setiap kasih setia-Mu yang melingkupi hidup dan kehidupan kami. Kami boleh menerima kesempatan yang baik untuk memulai hari kami, hari yang penuh sukacita. Kami akan mendasarinya melalui firman yang akan kami perdengarkan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dan menjadikannya pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan di akhir pekan kali ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, orang Kristen, orang yang percaya, pasti meyakini firman yang hidup, firman yang berkembang di dalam kehidupan. Firman yang mampu mengubah apapun, yang mampu membalikkan suasana, mengubah situasi dan kondisi, dan mengubah hal yang ada ataupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu mengapa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya melalui firman. Di kitab Kejadian kerap kali kita menemukan kata sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya melalui kata-katanya sendiri, yaitu Allah berfirman, ataupun berfirmanlah Allah, maka semuanya itu akan jadi. Itu artinya yang mau dikatakan, firman menjadi kekuatan yang paling dahsyat. Firman boleh mengubah apapun, memberi atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, mengubah situasi yang bagaimanapun. Itulah melalui firman Tuhan. Ada banyak mungkin yang mengganggu kehidupan kita, ada banyak persoalan hidup ataupun hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang memungkinkan kita menjadi seorang yang tidak memiliki kepercayaan, seperti seolah-olah tidak memiliki kepercayaan. Dari sekian banyaknya persoalan hidup yang kita alami, mungkin saja kita mengalami hal-hal keterpurukan. Mulai dari kita direndahkan oleh orang lain, kita memiliki banyak hal yang tidak disenangi orang lain, dan yang lain sebagainya. Tetapi di samping itu juga mungkin di dalam kehidupan kita juga memiliki yang namanya kesukacitaan. Kita memiliki namanya hal-hal yang memungkinkan kita bersuka cita. Kita memiliki kebijaksanaan yang jauh melebihi orang lain. Kita memiliki kearifan, kita memiliki kepintaran, kita memiliki apa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kita memiliki kesukacitaan, tetapi juga kita memiliki kedukacitaan. Ini yang menjadi penting bagi kita, saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kita sebagai manusia menempatkan diri sebagai orang yang diciptakan, tidak menjadi sombong ketika apapun yang kita dapatkan adalah baik dan menjadi sukacita, dan juga tidak merasa kita adalah orang yang paling terhina ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menyakitkan. Yang mau dikatakan dari firman ini adalah Allah memiliki kuasa atas semuanya. Dikatakan bahwa Allah akan melakukan apapun, hal ajaib apapun untuk mengubah suatu bangsa. Orang-orang yang bijaksana mungkin akan kehilangan kebijaksanaannya. Orang-orang yang arif
yang memiliki kepintaran di luar batas pada orang-orang pada umumnya akan dihilangkan kalau Allah mau. Orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang melebihi orang lain mungkin bisa saja akan dilenyapkan oleh Allah dalam sekejap mata, seperti membalikkan telapak tangan. Mungkin saja di satu sisi orang-orang yang merasa dalam keterpurukan, orang-orang yang masih di garis kemiskinan, orang-orang yang masih memiliki kerendahan intelektual dan lain sebagainya, mungkin saja diberikan Tuhan kuasa untuk menjadikan diri kita tidak lagi sebagai orang yang terhina. Artinya Allah memiliki kuasa. Firman Allah bisa mengubah apapun. Maka dari itu, mari memanfaatkan apa yang kita miliki. Jangan menjadikan apapun yang kita miliki di dalam kesukacitaan, di dalam kepintaran, di dalam kebijaksanaan, kearifan, kebaikan yang kita miliki. Jangan menjadikan sebagai jembatan untuk meninggikan diri ataupun menyombongkan diri. Untuk kita yang masih berada di dalam persoalan hidup yang tidak pernah selesai, masih berada di dalam kesakitan yang tidak kunjung sembuh, setiap persoalan hidup yang tidak ada pernah ujungnya, kita harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita boleh melewati segala apapun yang menjadi pekerjaan kita supaya berjalan dengan baik. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang mau dikatakan dari firman kali ini adalah firman mengubah segala sesuatunya. Allah memiliki kendali dan kuasa atas kehidupan kita. Maka dari itu, mari memposisikan diri, menjadikan diri kita sebagai orang yang sama di hadapan orang lain, terlebih sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda, kita adalah sejajar, kita adalah serupa di mata Tuhan. Tidak ada yang ditinggikan ataupun direndahkan. Tetapi bagi siapa yang memposisikan dirinya, bagi siapa yang mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan adalah atas izin Tuhan, supaya kita boleh menjadi berkat untuk orang lain, kita boleh menjadi kesukacitaan bagi orang-orang yang terpuruk. Maka dari itu, Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, mari memperlihatkan diri sebagai orang-orang yang mampu menjadi jembatan berkat untuk orang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati atas setiap yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami beroleh kasih karunia-Mu, supaya kami mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya adalah atas dasar firman-Mu, adalah atas izin Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami di dalam satu hari ini ketika kami mau melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami, supaya kami Engkau kuatkan, Engkau berikan kami kekuatan yang penuh hikmat, supaya kami beroleh kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan saudara dimanapun saudara berada. Kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan. Shalom.